sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru 1966 hingga 1998. Masa transisi dimulai pada tahun 1966 hingga 1967. Latar belakang adanya Orde Baru. Adanya gerakan PKI 30 September 1965 atau yang biasa disebut dengan G30 SPKI. Latar belakang G30 SPKI. Ketidakstabilan politik masa demokrasi terpimpin. Politik luar negeri Indonesia lebih condong pada blok timur. Kedua, konsep Nasakon, nasionalis, agama, dan komunis. Kedudukan PKI pada saat itu lebih tinggi. Dan yang ketiga, yaitu konflik TNI Angkatan Darat yang anti PKI. Pada peristiwa G30 SPKI, 7 tokoh TNI Angkatan Darat dibunuh dan dimasukkan ke dalam lubang buaya di Jakarta. 7 pahlawan Angkatan Darat ini disebut sebagai pahlawan revolusi dan diabadikan dalam Monumen Revolusi. Setelah terjadinya G30 SPKI, kondisi politik di Indonesia tidak stabil. Kemudian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin menurun. Dan yang ketiga, terjadinya krisis ekonomi. Krisis ekonomi ini mengakibatkan tingkat inflasi mencapai 600%. Dan peningkatan harga barang-barang kebutuhan pokok serta tersedianya juga langka. Kelaparan dan kemiskinan pada saat itu berada di mana-mana. Adanya krisis ekonomi tersebut, pemerintah Indonesia malah tidak memperbaiki krisis ekonomi tersebut. Namun, pemerintah malah menjalankan proyek mercusuar yang meliputi Tugu Monas, Stadion Gelora Bung Karno, Gedung Sarinah, Hotel Indonesia, dan patung Selamat Datang di Bundaran Hotel Indonesia. Hal tersebut memicu kemarahan rakyat dan menghancurkan aksi-aksi demo masyarakat. Aksi-aksi tersebut menuntut penyelesaian terhadap G30 SPKI. Dua peristiwa pada masa transisi. Pertama, Tridura atau Trituntutan Rakyat. Dilatar belakangi karena adanya kecaman terhadap peristiwa G30 SPKI yang mempengaruhi kehidupan politik, sosial, ekonomi di Indonesia. Isi dari Tridura yaitu: pertama, pembubaran PKI; kedua, pembersihan Dewan Kabinet Dipora dari PKI; dan ketiga, turunnya harga. Kemudian ada Super Semar. Super Semar yaitu Surat Perintah 11 Maret. Latar belakang dikeluarkannya Super Semar yaitu surat pemerintah ini dikeluarkan pasca gejolak politik yang terjadi di Indonesia pasca G30 SPKI. Surat perintahan ini dikeluarkan dengan tujuan untuk mengembalikan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Akibat munculnya Super Semar,
menjadi jalan bagi Soeharto untuk menguasai Indonesia. Adanya peristiwa G30 SPKI, status Presiden Soekarno sebagai Presiden seumur hidup dicabut oleh MPRS pada tanggal 7 Maret 1967. Turunnya Soekarno sebagai Presiden pada tanggal 23 Maret 1968. Kemudian ada mengubah arah politik Indonesia secara dinamis. Indonesia bergabung kembali dengan PBB. Isi dari Super Semar yaitu lakukan tindakan untuk keamanan dan ketenangan bagi pemerintah dan revolusi, mengadakan koordinasi antara pemerintah dan Panglima Angkatan, melaporkan segala tindakan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab, stabilitas politik dan rehabilitasi ekonomi. Stabilitas politik. Pemerintah Orde Baru ingin menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif. Artinya, tidak condong ke pihak manapun. Upaya untuk menerapkan politik bebas aktif. Pertama, mengakhiri kontroversi dengan Malaysia. Kedua, bergabung dengan PBB. Ketiga, memprakarsai pembentukan ASEAN. Kebijakan politik dalam negeri. Pertama, pelaksanaan politik 1971. Yang kedua, penyederhanaan partai politik. Kemudian dua fungsi ABRI, yaitu peran ganda ABRI sebagai kekuatan, ketentraman, keanekaragaman, dan sebagai keamanan sosial politik. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Kebijakan politik luar negeri di Indonesia. Indonesia bergabung pada PBB kembali, menjalin hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura, dan mengakhiri hubungan diplomatik dengan Tiongkok, memperkuat kerjasama secara regional dan internasional. 2. Rehabilitas ekonomi. Rehabilitas ekonomi berjalan berlandaskan TAP MPR nomor 23 tahun 1966 yang berisi mengutamakan permasalahan perbaikan ekonomi rakyat di atas permasalahan nasional yang lain. Dapat trilogi pembangunan yang berisi yaitu pemerataan pembangunan dan hasil untuk mencapai tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Peningkatan ekonomi yang cukup tinggi, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, pembangunan bertahan. Pada 1 April 1900 sampai 31 Maret 1974, pemerintah memprioritaskan sektor pertanian dan industri. Dan pada 1 April 1974 hingga 31 Maret 1979, prioritas masih terfokus pada sektor pertanian dan industri yang mengubah barang mentah menjadi barang baku. Pada tanggal 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984, fokus industri yaitu pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi
dan usaha swasembada pangan. Pada 1 April 1984 sampai 31 Maret 1994, sektor pertanian makin meningkat dan swasembada pangan serta mengembangkan hasil produksi lainnya. Pertanian. Pada sektor pertanian, sepanjang 1970-an hingga 1980-an, dilakukan investasi besar-besaran untuk infrastruktur pembangunan 5 tahun, yaitu pelita. Swasembada pangan merupakan fokus tersendiri dalam rencana pembangunan yang dibuat oleh Soeharto dalam bidang pendidikan, pembangunan sekolah dasar impres, program wajib belajar 6 tahun, program wajib belajar 9 tahun, dan program kelompok belajar 10-45 tahun. Keluarga Berencana atau KB. Pada masa Orde Baru dilaksanakan program penekan pertumbuhan penduduk yang dikenal dengan keluarga berencana. Perkembangan Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas bermula dari konsep Bandung Plan diperkenalkan oleh Dr. Yaimana dan Dr. Patah pada tahun 1961. Bandung Plan merupakan suatu konsep plan yang menggabungkan antara pelayanan kuratif dan preventif. Integrasi Timur-Timur. Timur-Timur berintegrasi dengan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia setelah dijajah selama 40 tahun oleh Portugal. Pada 30 Agustus 1999, rakyat Timur-Timur memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia dalam sebuah pemungutan suara yang diadakan oleh PBB.